Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Doni Aneska selaku Guru Pembelajaran PKN. Di sini kami ingin menuntaskan tugas-tugas yang belum selesai, yaitu tugas bab 2. Materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Riko. Materi bab 2, perlindungan dan penegak hukum di Indonesia. Yang pertama, hakikat perlindungan dan penegak hukum. 1. Konsep perlindungan dan penegak hukum. Pada hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa di antaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga Anda, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. UU ini mengatur segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. 2. Perlindungan dan penegak hukum. Perlindungan dan penegak hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. Tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajiban merupakan wujud dari keadilan tersebut. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang mewarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Rahmat Sundari. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri). 1. Melakukan penangkapan, penahanan atau penggeledahan dan penyitaan. 2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara atau kepentingan penyidikan. Membawa dan menghadap orang-orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Menyuruh berhenti orang-orang yang curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Yang kedua, ada peran Kejaksaan Republik Indonesia. Peran Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpah perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Ada bidang perdataan atau tata usaha negara. Kejaksaan dengan kasus-kasus dapat bertindak baik dalam maupun di luar pengadilan untuk dan di atas nama negara atau permintaan. Dalam bidang ketertiban dan keselamatan umum. Dan juga ada peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. 4. Ada peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berfungsi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. 5. Ada peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi disingkat KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2023 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuannya dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, mengulangi, dan memberantas korupsi untuk mencapai tujuan tersebut.
PPK mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. B. Survei PSI terhadap instansi berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. C. Melakukan penyelidikan penuntutan terhadap tindakan pidana korupsi. D. Melakukan tindakan-tindakan penegak tindak pidana korupsi. E. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Mungkin materi yang bisa saya sampaikan sampai situ saja. Yang materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Mawan. C. Dinamika pelanggaran hukum. 1. Berbagian kasus pelanggaran. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan yang berlaku. Pelanggaran hukum merupakan bentuk tindakan terhadap hukum. Tindakan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu A. Pelanggaran hukum oleh si pelanggaran sudah dianggap sebagai kebiasaan. B. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Stress dalam lingkungan keluarga, stress dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan bangsa negara. Mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.